Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas materi mengenai peta kendali. Kenapa peta kendali ini penting untuk dibahas? Karena kebanyakan orang tidak punya kejelasan mengenai peta kendali, bahwa di dalam hidup ini ada sesuatu yang di dalam kendali kita dan ada sesuatu yang itu di luar kendali kita, dan itu perlu kita sadari. Kenapa banyak orang yang stres, kenapa banyak orang yang galau, cemas berlebihan, sedih terlalu dalam, kecewa kok nggak hilang-hilang, luka batin kok nggak sembuh-sembuh. Itu karena seringkali kita itu fokusnya pada apa-apa yang sebetulnya itu di luar kendali kita. Sadari Bapak Ibu bahwa dalam hidup ini ada yang dalam kendali kita yang itu harus kita lakukan sebaik dan semaksimal mungkin. Dan juga ada apa-apa yang di luar kendali kita yang itu harus kita lepaskan. Bahkan yang di luar kendali kita serahkan kepada Allah, itu lebih menenangkan. Gimana contohnya yang ada di luar kendali kita? Misalnya cuaca, musibah, kejadian-kejadian yang sudah terjadi, sikap anak, sikap orang, sikap pasangan, itu di luar kendali kita. Ada lagi omongan orang, komentar orang, penilaian orang ke kita, itu juga di luar kendali kita. Tapi kebanyakan orang itu stres dan pusing gara-gara memperdulikan apa kata orang. Kita nggak bisa Bapak Ibu membungkam atau mengendalikan mulut orang. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana respon kita dari omongan orang tersebut. Kita tidak bisa memilih kejadian, tapi kita bisa memilih respon atau sikap terbaik dari kejadian tersebut. Di dalam Islam, apa-apa yang ada di luar kendali kita itu nggak ada hisapnya. Jadi kayak misalnya orang ngejelek-jelekin kita, ngomongin kita, itu nggak ada hisapnya buat kita. Yang dihisap itu bagaimana respon kita. Apa kita ikut balas, ikut menjelekan, atau memaafkan, itu pilihan. Apalagi di zaman sekarang ya Bapak Ibu, sosmed itu udah kayak nggak bisa kita hindari. Tiap orang main sosmed, bahkan ada yang nyinyir, ada yang saling menyindir di sosmed, ada yang menghina lewat sosmed. Kita memang gak bisa menghindar dari komentar manusia. Jadi yang begitu-begitu tuh tenang aja Bapak Ibu. Itu di luar kendali kita. Dan gak ada hisapnya buat kita atas kejelekan mereka. Mau sebaik dan sebagus apapun kita, tetap aja ada yang gak suka. Betul gak? Jangankan kita, Nabi aja yang sebegitu sempurnanya sebagai manusia, masih ada aja yang menghina. Apalagi kita yang hina betulan. Bener ya Bapak Ibu? Penghinaan yang dilontarkan orang lain ke kita tuh gak ada apa-apanya dibandingkan kehinaan asli kita di hadapan Allah. Kalau mau jujur ya, dosa kita tuh banyak, maksiat kita kerjain, amal kita receh, sholat kita asal-asalan. Jadi udahlah, gak perlu marah, gak perlu sakit hati kalau ada orang yang ngejelek-jelekin kita. Karena nanti kita sendiri yang capek dan hidup kita itu akan repot dan ribet kalau harus pusat perhatian kita itu di penilaian orang lain. Kalau kita mau mengubah anak, mengubah pasangan yang di dalam kendali kita itu, kita mengubah diri kita sendiri dulu. Ketika kita pengen anak kita soleh yang ada dalam kendali kita, misalnya kita didik anak dengan baik, kita pilihkan sekolah yang baik, lingkungan yang baik, pilih teman yang baik, kita sebagai orang tua memberi contoh yang baik. Itu di dalam kendali kita, ya, tapi pada akhirnya anak itu berubah atau tidak, itu sudah di luar kendali kita. Karena hidayah itu di tangan Allah. Selama kita sudah melakukan yang terbaik pada apa yang dalam kendali kita, mestinya kita tenang. Saya akan memberikan beberapa contoh ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa paham, bisa mengerti mana yang ada dalam kendali kita dan mana yang bukan dalam kendali kita. Kayak misalnya contohnya kesehatan dan umur. Itu dalam kendali atau bukan? Kesehatan, umur, itu di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita itu menjaga kesehatan, makan makanan yang baik, olahraga. Nah itu dalam kendali kita. Pernah nggak Bapak Ibu tahu ada kasus ada orang yang hidupnya itu sehat banget, makanannya dijaga banget, olahraganya rutin, tapi meninggalnya cepat.
Sebaliknya, ada yang hidupnya sembarangan, merokok, jarang olahraga, tapi umurnya panjang. Tapi kan kita nggak bisa berkesimpulan, udahlah aku hidupnya sembarangan aja, toh dia juga panjang umur. Nggak bisa begitu kesimpulannya. Yang dihisap itu yang kita lakukan. Tugas kita itu jaga kesehatan, makan makanan yang halal, yang baik, itu jadi pahala dan itu dihisap. Perkara nanti ujungnya kita panjang umur atau tidak, sakit atau tidak, itu kan lain hal. Kita lakukan aja apa yang dalam kendali kita, yaitu menjaga kesehatan. Perkara kita udah menjaga terus sakit juga, itu lain hal, itu sudah di luar kendali kita. Contoh selanjutnya, kalau masa lalu bagaimana? Untuk masa lalu, itu juga di luar kendali kita. Makanya masa lalu itu tidak untuk kita ratapi. Kalau sudah, ya sudah. Rasulullah mengajarkan kita untuk apa-apa yang sudah terjadi, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Gak boleh ngomong seandainya saja untuk yang sudah terjadi. Karena ketika kita ngomong seandainya saja, kalau saja, coba kalau, itu akan jadi jalan pintu masuknya setan. Masa lalu itu sudah di luar kendali. Yang dalam kendali kita itu apa makna yang bisa diambil, apa yang bisa kita perbaiki dari peristiwa yang sudah berlalu itu. Kemudian contoh berikutnya dengan masa depan. Bagaimana dengan masa depan? Nah, masa depan pun itu di luar kendali kita. Yang di dalam kendali kita itu berikhtiar. Lakuin yang terbaik, rencanakan yang terbaik, itu yang dihisap. Jangan mengatasnamakan tawakal terus kita nggak ngapa-ngapain. Tawakal atau berserah itu bukan menyerah dan juga bukan terserah. Jadi tetap harus diupayakan sesuai kemampuan kita. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, baru berserah untuk hasilnya. Yang Allah lihat itu Bapak Ibu, bukan hasilnya. Yang Allah lihat itu bagaimana kesungguhan kita melalui prosesnya. Ada 5 hal yang harus kita yakini atas apa-apa yang di luar kendali kita. Yang pertama, semua terjadi atas izin Allah. Semua yang sudah terjadi sudah dengan izinnya. Jadi dengan meyakini ini, kita akan lebih mudah menerima takdir. Kemudian yang kedua, semua baik dari Allah. Rencana Allah pasti lebih baik dari mimpi-mimpi kita. Jadi jangan berhenti berdoa. Dan jangan tergesa-gesa agar Allah wujudkan keinginan kita. Karena yang terbaik darinya pasti akan menghampiri kita meskipun butuh waktu. Apapun ketetapan yang diberikan Allah untuk kita pasti tidak lepas dari sifat kasih dan sayangnya yang begitu luas buat kita. Jadi teruslah berprasangka baik, merencanakan yang terbaik, berdoa yang terbaik, berikhtiar yang terbaik, dan bertawakal yang terbaik. Kemudian yang ketiga, semua sudah terukur. Semua kejadian, masalah, musibah yang menimpa kita, semua sudah terukur oleh Allah. Jadi nggak mungkin Allah menetapkan sesuatu di luar kemampuan hambanya. Dalilnya sudah jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu maha baik, maha adil, gak mungkin zolim. Jadi apapun masalah yang hadir di kehidupan kita, itu pasti bisa kita lewati. Karena Allah tahu kita mampu. Makanya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, senantiasalah bermohon kepada Allah agar Allah menolong dan membimbing kita dalam melewati episode demi episode takdir yang Allah tetapkan buat kita. Kemudian yang keempat, semua kepahitan yang kita rasakan menjadi penggugur dosa. Perlu diingat Bapak Ibu, semua kebaikan, semua kenikmatan itu datangnya dari Allah. Dan semua kepahitan, ketidaknyamanan yang kita rasakan, itu kita sendiri yang mengundangnya, disebabkan oleh dosa yang kita lakukan. Betapa maha baiknya Allah yang menginginkan hambanya bahagia dan bersih dari dosa. Jadi kepahitan yang Allah datangkan, baik berupa ujian ataupun masalah yang melelahkan, sebenarnya ada dosa yang sedang digugurkan. Kemudian yang kelima, apapun masalah yang dihadapi, kalau kita sikapi dengan tepat, maka akan menjadi pahala. Jadi semuanya enak ya Bapak Ibu. Makanya kata Nabi, semua urusan orang beriman itu pasti baik.
Buat teman-teman, buat Bapak Ibu sekalian yang masih suka galau, suka cemas, resah, kalimat ini mungkin bisa jadi penenang. Ini kalimat yang sangat indah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa kata beliau? Arih nafsaka minat tadbiri fama qoma bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Istirahatkanlah jiwamu, lenturkanlah hatimu untuk apa-apa yang memang di luar kendalimu. Bagian kita ya bagian kita. Kita fokuskan aja sama bagian dan tugas kita. Apa-apa yang di luar kendali kita itu udah ada yang ngatur. Lalu apa aja tugas yang ada dalam kendali kita? Nah, yang ada dalam kendali kita itu respon kita, pikiran yang kita pilih, perasaan yang kita pilih, ucapan yang kita pilih, tindakan kita, itu dalam kendali kita. Latihlah diri kita untuk selalu memilih pikiran-pikiran yang baik. Ketika pikiran negatif muncul, maka gantilah dengan pikiran yang baru, yang lebih baik, sehingga perasaan kita pun jadi ikut baik. Biar lebih gampang, saya kasih contoh lagi ya Bapak Ibu. Ini pembahasannya lumayan panjang nih di materi kali ini. Contohnya misalnya kalau kita emosi sama anak, karena misalnya anak berantem, jadi ada kejadian anak berantem, ribut, terus yang kita rasakan itu kan pasti emosi, marah. Coba kita sadari, pikiran apa sih yang bikin kita emosi? Oh, ternyata yang ada dalam pikiran kita, ini bocah berantem melulu sih, gak tahu bundanya lagi pusing. Ini anak nakal banget sih, gak bisa dibilangin. Nah, pikiran-pikiran itu yang akhirnya membuat kita jengkel dan juga emosi. Nah, pertanyaannya, bisa gak sih Bapak Ibu pilih pikiran yang lain? Jawabannya pasti bisa. Misalnya kita pilih pikiran, namanya juga anak-anak biasa ribut. Atau kita pilih pikiran, alhamdulillah dikasih anak yang sehat. Di luaran sana berapa banyak orang yang mendambakan kehadirannya. Atau kita juga bisa berpikir, oh iya, anak itu kan titipan Allah, saya harus bisa memberi contoh yang baik. Nah, ketika kita mengganti pikiran, perasaan kita pun akan berganti. Jadi perasaan kita akan lebih tenang dan udah gak emosi lagi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, pikiran itu mempengaruhi perasaan kita dan perasaan akan mempengaruhi perilaku. Jadi kalau mau merubah perilaku, kita harus merubah pikiran kita terlebih dahulu. Nah, untuk apa-apa yang ada dalam kendali kita, apa dalilnya? Dalilnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Jadi Bapak Ibu, yang mengubah nasib kita itu Allah. Jadi kita jangan kegeeran. Yang mengubah hidup kita itu pada akhirnya Allah. Tapi tugas kita itu mengubah apa-apa yang ada dalam kendali kita. Kita dikasih sama Allah kemampuan untuk memilih respon. Itulah keutamaan manusia. Kita dikasih kebebasan sama Allah untuk memilih. Kita diberikan kebebasan untuk memilih perasaan, memilih ucapan, tindakan, dan itu berdampak pada perubahan hidup kita nantinya jika kita terus berlatih untuk memilih respon dari setiap situasi atau kejadian. Misalnya kita dihina orang, kita bebas memilih respon. Mau bales, mau maafin, itu terserah. That's your choice. Itu pilihan kita. Allah memberi kita kebebasan dan memberi kita kemampuan untuk memilih. Maka pilihlah respon-respon yang baik yang Allah sukai. Semoga dari penjelasan saya kita paham ya, kita sama-sama paham apa-apa yang ada dalam kendali dan apa-apa yang ada di luar kendali kita. Fokuskan hidup kita pada apa yang ada dalam kendali kita semaksimal mungkin, dan untuk apa-apa yang di luar kendali kita serahkan hanya kepada Allah. Semoga kita selalu dibimbing Allah dalam kebaikan dan kebenaran, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan cara yang terbaik yang disukai Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.